Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Kalkulus Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan limit fungsi non-aljabar. Sebelum kita mulai, marilah kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon perhatikan dengan seksama penjelasan pada video ini sehingga kalian tidak perlu mengulang video ini berkali-kali. Terima kasih. Mari kita simak penjelasannya. Ya, pada pertemuan kali ini, limit fungsi yang akan kita bahas adalah limit fungsi non-aljabar, di mana limit fungsi non-aljabar ini merupakan kelanjutan dari limit fungsi aljabar kemarin. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan limit fungsi non-aljabar. Oke, untuk limit fungsi non-aljabar, kita mulai dengan fungsi kontinu, di mana kontinuitas sebuah fungsi itu bisa dikatakan ketika suatu fungsi f dinyatakan kontinu pada x sama dengan c jika memenuhi 3 buah syarat. Yang pertama, kita mendapati jika f atau fungsi c terdefinisi ada, ya, harus terdefinisi ada. Yang kedua, jika limit fungsi x di mana x mendekati c juga ada. Kemudian yang ketiga adalah limit fungsi x di mana x mendekati c itu sama dengan fungsi c, ya. Nah, jika salah satu tidak terpenuhi atau ya, jika salah satu tidak ada, ya, ini kita garis bawahi, maka bisa dikatakan fungsi dinyatakan atau dikatakan discontinue pada x sama dengan c. Oke, kita lihat contoh di mana terdapat soal manakah dari fungsi berikut yang dinyatakan continue pada x sama dengan 3. Perhatikan bahwa kita memiliki 3 buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx, ya. Yang pertama adalah fungsi fx. Yang kedua kita punya fungsi gx. Kemudian yang ketiga kita punya fungsi hx, ya. Jadi kita punya 2 buah fungsi. Ingat tadi, untuk dinyatakan continue pada x sama dengan 3, maka kita memerlukan, ya, 3 buah syarat. Yang pertama adalah kita coba dulu di mana fungsi c itu harus ada. Kemudian yang kedua, kita harus memenuhi di mana limit fungsi, ya. Limit ketika kita jadikan dia limit fungsi dari x tadi, ya, atau limit fungsi c tadi, ya, itu bisa limit fungsi f di mana x mendekati c itu juga ada, ya. Nah, yang ketiga adalah limit fungsi x, ya, di mana x mendekati c itu juga sama dengan fungsi c. Jadi ketiga syarat ini itu harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut discontinue pada x sama dengan 3. Coba kita lihat pada fungsi pertama, di mana fungsi fx memiliki x kuadrat minus 9 dibagi dengan x minus 3. Nah, kalau kita lihat, ya, pada rumusan pertama, ya, di mana fc kita masukkan bahwa fx-nya itu akan dimasukkan dengan 3. Jadi untuk fungsi pertama, ya, untuk syarat pertama kita masukkan langsung x-nya yang di sini, ya, yang dinyatakan continue di sini. Nah, di sini. Nah, ini akan kita masukkan ke sini, ya. Nah, di sini. Jadi x sama dengan 3 kita akan masukkan ke sini. Jadi F3, ya, itu kita akan masukkan ke sini. Kita langsung masukkan 3 kuadrat minus 9, kemudian 3 minus 3. Sehingga ini didapati adalah 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Yang kedua, kita coba cek bahwa yang kedua itu adalah harus limitnya ketika kita jadikan limit F3, ya.
limit fx-nya itu ketika x-nya mendekati 3, karena c-nya adalah 3, maka kita coba lihat bahwa x kuadratnya, kita coba x kuadratnya min 9 dibagi dengan x minus 3. Ketika kita menjadikannya limit, maka kita tidak langsung bisa memasukkannya. Karena kenapa? Jika kita langsung memasukkan x sama dengan 3 atau x mendekati 3 itu, maka ada kemungkinan besar hasilnya adalah seperti di sebelah kiri tadi ya, di mana hasilnya adalah 0 per 0 atau pembaginya minimal adalah 0. Maka kita harus breakdown dulu ya, di mana x kuadrat itu akan menjadi ya x3, kemudian x3. Ingat ini pelajaran di SMA ya, di mana kita akan membaginya dengan sama sehingga dia menghasilkan x kuadrat plus minus 9, di mana x3-nya pasti ada plus dan minus, di mana pasti akan menjadi x kuadrat minus 9 ya. Nah, ini ya. Nah, karena salah satunya sama, maka bisa dinyatakan bahwa ini dicoret ya. Nah, sehingga mendapati x plus 3-nya adalah ya, x plus 3-nya adalah dimasukkan 3 plus 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, syarat yang kedua, syarat yang terakhir adalah limit fungsi fx ya, fungsi yang kedua ya, itu fungsi fx ini karena limit yang syarat kedua adalah 6, itu harus sama dengan yang pertama. Nah, kita lihat bahwa yang pertama adalah limit fungsi fx-nya ini. Yang ketiga adalah limit fungsi fx, di mana x mendekati 3, itu harus sama dengan fc ya. Di mana yang fx ini kita dapati 6, kemudian yang fc kita dapati 0 per 0 atau unidentified ya, tidak teridentifikasi, sehingga ini juga harus sama. Padahal 6 dan 0 itu merupakan sesuatu yang berbeda. Maka bisa dinyatakan untuk fungsi x yaitu tidak kontinu atau discontinue pada x sama dengan 3. Jadi di sini adalah bisa dinyatakan ini discontinue ya. Discontinue pada x sama dengan 3 ya. Jadi dia tidak kontinu. Oke, untuk yang kedua kita lihat limit fungsi G ya. Di sini kita dapatkan limit fungsi G. Nah, itu juga dicek 3 syarat tadi ya, karena harus dicek 3 syarat untuk dinyatakan kontinu pada X sama dengan 3. Yang pertama adalah kita cek ketika G-nya itu adalah 3. Nah, di sini kita memiliki dua buah hasil ya, ketika dia X-nya tidak sama dengan 3 atau X-nya tepat sama dengan 3. Maka kita lihat bahwa ketika X-nya tepat sama dengan 3, maka dia menghasilkan adalah nilai 1. Maka kita tinggal tulis adalah G3 itu adalah 1. Yang kedua, di mana limit ya dari Gx ini, limit sebuah fungsi G ini, ketika X-nya mendekati 3, ya, X-nya mendekati 3, itu akan menghasilkan atau harus ada ya. Nah, di sini ketika dia dimasukkan sebuah 3 limitnya, maka kita bisa peroleh terlebih dahulu x kuadrat min 9. Karena x mendekati 3, maka ada kemungkinan besar dia berada pada nilai sebelum 3 ya. Maka kita lihat dulu di mana x kuadrat minus 3 di sini ya. Nah, ini kita breakdown juga seperti tadi, x plus 3 ya, dikalikan dengan x minus 3 ya. Supaya apa? Supaya dia tetap menghasilkan x kuadrat minus 9. Nah, karena dia ada pembagi x min 3, maka kita coret terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 3 plus 3 sama dengan ya. Sama dengan 6 ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ya, di mana limit fungsi Gx ini harus sama dengan ya, ini x mendekati 3 harus sama dengan G3. Nah, sedangkan hasilnya itu sangat-sangat berkebalikan, di mana limit Gx itu menghasilkan 6 dan G3 menghasilkan 1 ya.
maka ini tidak sama dengan, otomatis di sini syaratnya tidak terpenuhi yang di sini. Yang di 3 tidak terpenuhi. Maka Gx pun dinyatakan bahwa dia tidak kontinu ya. Dia tidak kontinu ya. Di sini dia juga discontinue terhadap X sama dengan 3. Gitu ya. Nah, yang terakhir kita lihat bahwa di sini ada limit H ya. Fungsi H. Fungsi H di sini juga dicek. Yang pertama adalah fungsi H jika HC-nya atau H konstantanya kita masukkan langsung 3, itu menghasilkan atau ada hasilnya. Ya, di sini maka ketika H sama dengan 3, kita lihat di sini, H sama dengan 3 dia menghasilkan adalah angka 6. Maka di sini langsung tuliskan adalah H3 adalah 6. Maka ini ada ya. Yang kedua, kita cek lagi limit dari H ini ya, Hx ini ya. Ketika X-nya sama dengan mendekati 3 ya. Kita cek terlebih dahulu X kuadrat minus 9 ya, di mana X dibagi 3, X minus 3 ya. Itu akan menghasilkan sama ya tadi ya, X plus 3 kemudian dikali dengan pembedanya X minus 3 dibagi dengan X minus 3 ya. Tinggal kita coret, kemudian tinggal kita coret, maka akan menghasilkan nilai ini adalah sama ya, 3 plus 3 yaitu adalah 6. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, ini sudah ada ya, berarti ini ada juga terpenuhi. Nah, kita cek yang terakhir. Yang terakhir adalah syaratnya limit limit Hx itu harus sama dengan Hc. Nah, kita cek limit Hx ini hasilnya tadi adalah 6 ya, yang di poin kedua. Kemudian HC yang di pada poin pertama itu juga 6, maka dinyatakan sama. Maka bisa dikatakan bahwa Hx ya di sini continue ya, continue pada X sama dengan 3. Maka dari pertanyaan tadi, manakah fungsi yang dinyatakan continue pada X sama dengan 3? Maka jawabannya adalah Hx atau fungsi dari H. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan continue dari sebelah kiri. Ya, ini terkait dengan limit fungsi aljabar kemarin ya, yang didekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita akan bahas kaitannya dengan continue fungsi, itu didekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat yang pertama adalah suatu fungsi f dinyatakan continue dari kanan pada x sama dengan c ya. Jika limit sebuah fungsi fx ya yang didekati dari sebelah kanan ya, kita lihat dari mana ada tanda plus di mana x mendekati c plus, berarti plusnya adalah dari kanan, sama dengan fungsi f ya dinyatakan dengan konstanta atau diisikan dengan konstanta. Nah, kita perlu lihat dulu ya, kita perlu sekilas mengulang bahwa ketika kita punya nilai sebuah C, anggap di sini C ya, ketika dia didekati dari sebelah kanan, otomatis dia didekati dari sebelah sini ya. Jangan kebalikannya ya, bukan. Nah, dia dari kanan ke kiri. Jadi bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Kemudian yang kedua adalah jika suatu fungsi fx ya, fungsi fx didekati dari sebelah kiri, itu juga harus sama dengan nilai fungsi konstantanya. Kita lihat di sini ya, bahwa di sini kita lihat yang kedua ya, itu terdapat nih limit fx ya, itu didekati di mana x mendekati c dari sebelah kiri, ditunjukkan dengan tanda minus sama dengan fungsi yang diberikan masukan konstantanya. Kalau ini kebalikannya ya, kebalikannya, maka ketika mendapatkan A ya C di sini, maka dia akan mendekatinya dari sebelah kiri atau dari kiri ke kanan. Jadi jangan lupa yang atas adalah plus, yang bawah adalah minus. Oke, kita lihat contoh bahwa tunjukkan bahwa fungsi f ya, di mana fx-nya itu adalah x dibagi dengan x mutlak, di mana x-nya tidak sama dengan 0. Ini ada ini ya, ada syarat ya, syarat berlaku.
di mana X tidak sama dengan 0. Dinyatakan discontinue pada X sama dengan 0. Kita diminta untuk menunjukkannya, di mana X sama dengan 0 itu kalau discontinue untuk fungsi f. Yang pertama, ya, kita lihat lagi syaratnya. Syarat pertama adalah fungsinya dimasukkan dengan konstantanya, f0. Nah, karena di sini, ya, karena di fungsi ini tidak bisa mengharuskan kita memasukkan x-nya sama dengan 0, maka dinyatakan ini bahwa ini 0 per 0 atau unidentified, ya. Tidak bisa karena unidentified. Yang kedua, sudah jelas ini tidak berhasil, ya. Yang kedua, kalau kita cek, ya, ketika limitnya kita dekati, ya, karena kita nggak tahu nih limit fx-nya mau didekati dari 0 tidak bisa, maka kita bisa dekatinya dari sebelah kanan. Ya, kita coba yang kanan dulu. Maka ketika x, ya, dibagi dengan mutlak x, ingat ya, yang kalau misalnya ini c-nya kita ganti dengan 0, ya. Nah, berarti kita ganti dengan 0 plus. Nah, 0 plus itu gimana? Berarti kita bisa masukkan nilainya ketika kita masukkan nilainya ini fx, ya. Fx-nya, kemudian ini hasilnya. Nah, hasilnya. Nah, ini ketika kita, karena dari sebelah kanan bisa jadi kita masukkannya adalah nilai 1, ya. Karena di sebelah 0 itu ada 1, ada 2, 3, sampai seterusnya. Kita coba masukkan fx-nya, ya. Di sini adalah x per x mutlak. X per 1 bagi 1 mutlak, 1. 2 bagi 2 mutlak, 1. 3 bagi 3 mutlak, 1. Ya. Sehingga hasilnya adalah 1, ya. Kemudian kita cocokkan yang terakhir, ini berarti ini ada, ya. Ini ada. Ketika kita cocokkan yang terakhir adalah, syarat terakhir adalah 3-nya, ya. Itu adalah limitnya, limit fx itu sama dengan fc, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini kita dapatkan nilainya 1, sedangkan di sini kita tidak dapatkan apapun, ya, 0 per 0 unidentified, maka tidak sama. Maka bisa dinyatakan ini discontinue. Begitu juga kalau limitnya ini kita dekati dari sebelah kiri, ya. X-nya kita dekati dari sebelah kiri. Itu juga sama. Nah, dari sebelah kiri ini bedanya adalah ini adalah minus, ya. Minus 1, minus 2, dan minus 3. Ketika kita masukkan minus 1 ke sini, minus 1 dibagi dengan mutlak 1 adalah minus 1. Minus 2 dibagi dengan 2 mutlak, maka hasilnya adalah minus 1. Kemudian minus 3 dibagi dengan 3 mutlak adalah minus 1. Hasilnya adalah minus 1 dibandingkan dengan nilai mutlaknya. Nah, sehingga tidak balance juga. Atau bisa dinyatakan bahwa, ya, fungsi f ini, ya, fungsi f ini discontinue, ya, discontinue. Oke. Discontinue pada x sama dengan 0, ya. Semoga bisa dapat dipahami, ya. Oke. Kita lanjut. Contoh-contoh lain dari fungsi continue adalah pertama adalah nilai absolut, ya. Kita lihat di sini nilai absolut. Kalau kita lihat di sini, ya, nilai absolut. Yang kedua itu adalah merupakan fungsi polinomial. Silakan kalian lihat lagi pertemuan sebelumnya di mana ada pembahasan terkait dengan fungsi polinomial. Yang ketiga adalah fungsi rasional, ya. Yang keempat adalah fungsi kepangkatan, kemudian fungsi trigonometri, kemudian fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma, ya. Ini adalah contoh-contoh dari fungsi continue. Kita masuk terkait dengan kombinasi fungsi continue. Jika terdapat A yang merupakan konstanta, ya. Konstanta masih ingat, ya. Konstanta adalah angka real atau bilangan real, ya. Baik merupakan angka secara bulat, ya. Dan fungsinya f dan g itu continue pada x sama dengan c. Jadi, jika terdapat sebuah konstanta yang kita simbolkan dengan A, dan yang kita punya juga dua buah fungsi, baik f maupun g, ya, bisa juga h ataupun yang dengan fungsi dengan simbol lainnya, ada dua buah fungsi, itu dinyatakan continue pada x sama dengan c, ya.
maka berlaku fungsi-fungsi berikut pada continue pada X sama dengan C. Yang pertama adalah A dikali dengan F ya, maka kita bisa langsung mengkalikannya antara konstanta dengan fungsinya. Yang kedua, kita bisa menjumlahkan antar fungsi F dan fungsi G. Begitu juga dengan perkalian, kita bisa mengkalikan antara fungsi F dan fungsi G. Kemudian kita juga bisa membaginya ya, fungsi F dan fungsi G ya, di mana fungsi F dan fungsi G ini ya, asalkan kita memiliki syarat bahwa G-nya ya, kita di sini syaratnya adalah G C-nya atau yang fungsi G sebagai pembaginya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi pastikan untuk bisa mengkombinasikan antara fungsi itu berlaku beberapa syarat dari kombinasi fungsi. Oke, untuk sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan 3 buah soal ini ya, yang nantinya bisa kalian kumpulkan di Classroom sebagai nilai tambah ya. Ada 3 buah soal sebagai nilai tambah yang bisa kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan pada teorema baru ya. Jika suatu fungsi f dinyatakan kontinu pada b ya, dinyatakan kontinu pada b, di mana ya ada satu buah fungsi lain adalah g ya. Di sini adalah f. Kemudian fungsi kedua adalah G, ya, di mana fungsi G ini limitnya ketika X mendekati A itu menghasilkan juga konstanta B. Sehingga karena dua-duanya menghasilkan konstanta B, maka ketika limit fungsi ya dengan Gx ya, di mana kombinasi antara fungsi f dan Gx itu akan menghasilkan fungsi B atau ya limit fungsi Gx itu juga bisa menghasilkan fungsi di mana limit Gx berada di dalam atau sebagai nilai dari fungsi f. Oke, jika G kontinu pada A dan fungsi f kontinu pada fungsi GA ya, maka fungsinya bisa menjadi fungsi komposisi atau fungsi FOG ya, F0G yang didefinisikan sebagai FOG ya. Fungsi komposisi G, di mana inputannya adalah A, itu merupakan fungsi ya atau sama dengan fungsi di mana fungsi G ya yang memiliki nilai atau masukan A itu menjadi inputan nilai F. Jadi gini ya bacanya, A ya, A itu menjadi inputan dari fungsi G dan fungsi G ini akan menjadi inputan fungsi F. Juga dinyatakan kontinu pada A. Oke, terdapat sebuah contoh di mana fungsi-fungsi ini ya bisa dinyatakan kontinu. Pertama adalah kita dapati adalah fungsi G ya. Fungsi G-nya adalah limit 5x kuadrat minus x plus 10 di mana x mendekati 0. Kemudian yang kedua adalah fungsi h, di mana fungsi h adalah limit x mendekati tak hingga. Ya, kemudian fungsinya adalah 5x kuadrat minus 10x dibagi dengan x kuadrat plus 2x. Yang ketiga, kita mendapatkan fungsinya adalah fungsi f, di mana fungsi f ini menghasilkan adalah 2x ya. Jadi kata kunci pertama adalah kita punya 3 buah fungsi, f, g, dan h. Pertanyaannya, kita diminta menentukan ya komposisi dari fungsi f dan fungsi g. Yang kedua adalah fungsi f dan fungsi h. Maka kita breakdown terlebih dahulu untuk fungsi FOG atau fungsi komposisi ya. FOG dari X ya. Maka menggunakan teorema sebelumnya kita dapati adalah F ya itu akan menghasilkan seperti ini ya. FOG itu akan menghasilkan adalah FGX ya. Karena di mana FGX ini itu menghasilkan tadi apa?
f, dimana limitnya adalah, kita selesaikan dulu nih, limit x mendekati 0, ya, kemudian 5x kuadrat min x plus 10. Nah, untuk sebelum kita masukkan ke dalam f, maka kita selesaikan terlebih dahulu limit yang di dalamnya. Maka f, ya, kita dapatkan 5x kuadrat, ya, 5 dikalikan dengan 0 kuadrat min 0 plus 10, ya. Maka kita dapatkan f-nya, ya. F dengan inputan 5 kali 0 adalah 0, 0 minus 0 ada 0, kemudian 10. Maka kita dapatkan f-nya adalah 10, ya. F10 kita masukkan pada fungsinya, di mana fungsi f tadi, ya, itu adalah 2x. Maka F10 itu kita kalikan dengan 2 kali x. Hasilnya adalah 20, ya. Maka fungsi komposisinya adalah menghasilkan angka 20. Kemudian untuk FOH, ya, sama dengan fungsi sama FOH, ya, F komposisi H, ya, itu akan menghasilkan F dengan HX di dalamnya, ya. Dimana HX di sini adalah limit, ya, F, ya, kemudian limit X mendekati tak hingga, mana 5x kuadrat min 10x dibagi dengan x kuadrat plus 2x, ya. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu fungsi di dalamnya. Fungsi di dalamnya maka kita dapatkan, ya, ketika kita masukkan fungsi tak hingga, maka kita mendapatkan 0, ya. 0 untuk pembaginya terlebih dahulu kita masukkan ketika 0, 0 kuadrat 0 plus 2 kali 0 adalah 0, maka tidak memungkinkan itu menjadi 0. Maka kita harus pecahkan terlebih dahulu antara 5x kuadrat, ya, kemudian dengan pembaginya x kuadrat plus 2x. Jadi 5x kuadrat 5x, ya, kemudian ini adalah x, ya. Berapa hasilnya, ya? Kita lihat dulu nih. Kita memungkinkan mendapatkan 5 dan 2, ya. Maka kita dapatkan nih 5, kemudian ini 2. Maka yang satu adalah plus, yang satu adalah minus, ya. Kenapa? Karena kita coba lihat di sini hasilnya. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada kekeliruan. Kita coba hapus dulu, ya. Oke. Dimana nanti fungsinya itu, ya, limit ini kan kita tidak bisa langsung masukkan, ya, karena x-nya adalah mendekati 0. Ketika kita masukkan pada pembagi, ketika itu adalah kita asumsikan dia adalah 0, 0 kuadrat itu, maka hasilnya adalah ini, ya. Ketika dia masukkan pada sini 0 pangkat 2 adalah 0 plus 2x, maka penggalinya adalah 0, ya. Maka hasilnya adalah 0. Maka tidak mungkin pembagi itu adalah 0. Maka kita harus terlebih dahulu breakdown dulu, ya. Nah, caranya kita keluarkan terlebih dahulu, ya, pembaginya. Pembaginya yang menghasilkan x kuadrat plus 2x, maka adalah kita keluarkan x-nya, mana x plus 2. Kemudian di sini kita keluarkan juga, ya, menghasilkan yang sama, sehingga pembaginya bisa dicoret, ya. Kemudian ini minus 2, ya. Nah, jadi sehingga x-nya bisa dicoret, ya, dan menghasilkan fungsi baru, ya, dimana ini masih fungsi f ini, karena berada dalam fungsi f tadi, kemudian menghasilkan 5x min 2, ya, dikali dengan x plus 2. Sekarang kita bisa masukkan nih limit fungsinya. Limit fungsinya adalah 0, ya. Sorry, ini tetap ada limitnya, ya. Di sini adalah 0. 0 minus 2 adalah minus 2, sehingga hasilnya adalah minus 2 dikali 5 adalah minus 10, ya. Sehingga f-nya adalah minus 10, kemudian dibagi dengan 0 plus 2, 2. Maka hasilnya adalah F5. Nah, kita pindah ke atas sini, ya. Kita pindah ke sini. Sebentar. Nah, kita pindah ke atas sini lagi. Nah, sini. Dimana F, ya, itu dari mana hasilnya adalah minus 10 bagi 2 atau 5, ya. F minus 5
Nah, kita masukkan ya ke dalam fungsi fx-nya tadi. Fungsi fx-nya berapa? 2x ya. Mana fx sama dengan 2x, maka di mana ini f minus 5 menghasilkan 2 kali minus 5. Hasilnya adalah minus 10. Maka yang kedua adalah minus 10. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi pada limit fungsi trigonometri pada saat di mana x mendekati tak hingga tapi dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, ya. Maka untuk limit untuk fungsi trigonometri adalah tidak ada, karena nilai fungsi f itu akan berosilasi atau akan bernaik turun ya, antara minus 1 ya, dan 1 tanpa pernah mencapai nilai tertentu ya. Jadi ketika dia mendekati x ya, tak hingga dari kanan maupun dari kiri, maka nilai fungsi trigonometrinya tidak ada. Perlu diketahui juga bahwa limit dari sin di mana sin 1 per x ya, atau sin x pangkat min 1, di mana x mendekati 0 itu juga tidak ada ya. Maka tidak ada, karena nilainya akan berosilasi dari minus 1 ya, dan 1 tanpa juga menuju nilai tertentu. Sama ya. Oke, kita masukkan teorema lainnya. Jika pada satu fungsi pada dua buah fungsi f dan g, di mana fungsi f itu lebih kecil sama dengan gx ya. Itu kemudian kita mendapati ketika x-nya mendekati c, kecuali kemungkinan pada x sama dengan c ya. Dan limit dari kedua buah fungsi ini, f dan g, ada saat x mendekati c, maka kita bisa menyatakan bahwa limit fungsi fx di mana x mendekati c itu kurang sama dengan limit fungsi gx di mana x mendekati c. Kemudian yang kedua adalah jika fungsi fx ya, di sini fungsi fx kemudian kurang sama dengan gx, kemudian kurang sama dengan hx. Jadi ada tiga buah fungsi f, g, dan h. Atau bisa kita nyatakan bahwa fungsi dari g itu merupakan nilainya dari mulai fungsi f ya hingga fungsi h gitu ya. Ketika x mendekati c, kecuali kemungkinan pada x sama dengan c, dan jika limit dari fungsi f itu merupakan juga hasil mendekati limit mendekati fungsi h, yaitu adalah L. Maka kita juga bisa asumsikan nilai yang di tengah itu adalah nilai yang sama dengan nilai fungsi f dan nilai fungsi h, yaitu adalah L. Ini ya. Oke. Kita lihat sebuah contoh di mana kita akan menghitung sebuah nilai limit fungsi, yaitu adalah limit fungsi dari x ya, kemudian dikalikan 1 min sin x ya, sin 1 x sorry, sin x nih ya. Nah, kemudian ya kita lihat di sini ya, di mana x mendekati 0. Karena kita lihat di sini ada sin 1 x. Ini kan sama seperti x dikali dengan sin 1 x. Menggunakan teorema sebelumnya, di mana sin 1 x itu adalah tidak ada ya. Jadi di sini dengan teorema sebelumnya kita cek sebelum ini, dan nilainya berosilasi antara minus 1 hingga 1 ya. Maka ketika kita asumsikan ya, nilainya tadi adalah nilai x kali sin 1 x ini ya, merupakan penambahan atau perkalian dari x terhadap sin 1 x. Maka bisa diasumsikan ketika osilasinya ini merupakan perkalian dengan x ya. Jadi osilasi dari sin 1 x itu dikali dengan ya x. Nah, maka menghasilkan ya ini minus 1 dikali x, sin 1 x dikali x, dan 1 dikali x. Maka menghasilkan nilai ini ya, minus x, kemudian ini dikali x, jadi x kali sin 1 x, dan ini 1 dikali x adalah x. Nah, asumsinya adalah ya, jika kita mendapati nilai x-nya itu adalah 0, kita asumsikan konstanta kita masukkan adalah
X mendekati 0 ya, itu adalah 0 ya, karena kita masukkan maka mendapatkan hasil konstantanya 0 ya. Limit X mendekati 0, X adalah 0. Kemudian limit X mendekati 0 di mana minus X itu adalah juga 0 ya, karena minus 0 adalah 0. Dengan teorema yang kita dapatkan sebelumnya, F, G, dan H, kita asumsikan bahwa yang sebelah kiri ini adalah fungsi F, yang tengah adalah fungsi G, dan yang terakhir adalah fungsi H. Sehingga ketika fungsi F-nya tadi, fungsi F-nya adalah 0, fungsi H-nya juga adalah 0, maka ketika X kali sin seper X bisa diasumsikan sebagai 0, karena fungsi X sama dengan minus X ya. Kemudian G, X adalah X kali sin seper X dan HX adalah X. Maka asumsinya ketika nilainya di tengah itu adalah 0, di kanan dan kirinya adalah 0, maka limit yang di tengahnya juga menghasilkan nilai 0. Oke, kita perhatikan contohnya ya. Yang pertama adalah limit sin X per X itu adalah menghasilkan 1 ya. Ini kita definisikan pertama. Ya, ini adalah teorema juga, teorema trigonometri di mana limit sin X per X itu adalah 1. Kemudian untuk limit cos 2X ya, kita menggunakan rumus trigonometri di mana limit cos 2X adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Baru kita masukkan X mendekati 0 ya, ini dimasukkan 0 ke sini. Maka menjadi sin 0. Sin 0 itu adalah 0, 0 kali 0 adalah 0. Sehingga ini adalah pembaginya menghasilkan nilai 0. Kemudian cos 0 itu adalah 1 ya. Cos 0 adalah 1, 1 kali 1, 1, 1 kurang 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian ini sin 13x bagi 2x. Ini sama seperti ini ya, sin x per x dimana 1 ya. Maka bisa kita asumsikan bahwa ya, ini bisa dikatakan bahwa ini merupakan ya sin x ya. Ini juga x. Jadi 1. Kemudian hasilnya adalah 13 per 2 kan dianggap sebagai dikali 1. Kemudian 1 min cos x ya dibagi dengan x itu menghasilkan adalah nilai 0. Kemudian ini juga sama, sin x kuadrat dibagi dengan x kuadrat itu saya asumsi adalah sama, hanya dikalikan dengan x, maka menghasilkan 1. Oke, untuk limit fungsi eksponensial, maka kita peroleh ya persamaan jika limit eksponensial x itu mendekati dari x mendekati tak hingga dari sebelah kanan akan menghasilkan tak hingga ya, plus positif ya. Akan menghasilkan positif tak hingga. Kemudian yang kedua, jika limit fungsi eksponensial ya itu didekati dari sebelah kiri maka akan menghasilkan nilai 0. Kemudian yang ketiga adalah limit eksponensial pangkatnya adalah minus x didekati dari sebelah kanan tak hingga maka akan menghasilkan nilai 0. Dan jika limit fungsi eksponensial pangkat minus x didekati dari sebelah kiri akan menghasilkan kebalikannya adalah plus tak hingga ya. Oke, untuk limit fungsi logaritma ya, jika logaritma x itu didekati ya dari sebelah kanan tak hingga, maka menghasilkan juga dirinya sendiri ya, plus tak hingga. Kebalikannya, jika dia dimasukkan dari sebelah kanan nilai 0, maka menghasilkan negatif tak hingga. Oke, sebagai latihannya, silakan kalian mengerjakan ya soal-soal yang tadi sudah saya berikan, ditambahkan dengan soal ini. Di mana ada 4 soal. Pertama adalah limit logaritma seper x ya, di mana x mendekati tak hingga dari positif dari sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah limit 1 dibagi dengan e pangkat x ya, eksponensial pangkat x, di mana mendekati x dari sebelah kanan tak hingga. Kemudian yang ketiga adalah limit 1 dikurangi eksponensial pangkat x dibagi 1 plus eksponensial pangkat x didekati dari sebelah kiri tak hingga. Kemudian yang terakhir adalah limit di mana logaritma 2 dibagi x pangkat 2 ya, di mana x mendekati tak hingga dari sebelah kanan. Silakan nanti posisinya ya disamakan ya. Posisi
pengumpulan tugasnya dijadikan satu, ya, dijadikan satu Word ataupun satu kertas, nggak apa-apa, tapi nanti dijadikan PDF, sehingga nanti memudahkan untuk mengkoreksinya. Begitu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar ya, selamat mempelajari kembali. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.